Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Santri Tatabuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita bisa diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah untuk melanjutkan ngaji kitab Risalah Adabus Sulukil Murid pada kesempatan ini. Dan tak lupa juga iringan salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa mari sama-sama kita kirim Al-Fatihah kepada baginda Nabi, juga muallif kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan Al-Mukarram Kiai Haji Zuhri Zaini. Mudah-mudahan senantiasa lewat wasilah jembatan beliau ilmu kita menjadi bermanfaat dan berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik pemirsa channel Santri Tatabuan yang berbahagia, dalam kesempatan ini kembali sama-sama kita melanjutkan dari apa yang telah kita kaji di hari kemarin, masih di fasal atau muqaddimah awal bahwa tahapan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin menuju jalan-jalan yang kemudian diridhoi Allah sampai nantinya bisa mencapai ma'rifatullah, yakni kita diberikan gambaran bagaimana tujuan dan niat awal kita, yakni betul-betul bukan semata-mata hanya sebatas mendapatkan kemewahan dunia dan apa yang ada di dalamnya, tetapi betul-betul kita mantapkan dalam hati bahwa ada cita-cita besar, ada cita-cita panjang, yakni kebahagiaan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa afadha alaina min barakatihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lanjutan yang kemarin. Wal khasiru, adapun orang-orang yang rugi min kulli wajhin minal muridin lid dunya alladhi yatahaqqaqu fi haqqihi al wa'idu al madhkuru fil ayati. Bahwa gambaran orang yang rugi dari setiap segi, orang-orang yang menghendaki dunia, adalah ancaman yang sudah disebutkan di dalam ayat di atas atau ayat kemarin, bahwa tempatnya adalah di neraka. Tempatnya di neraka, lalu kemudian dicela dan dihina. Yakni siapa orang-orang yang rugi? Huwa, adapun al-khasir alladzi, ialah orang yuridu yang menginginkan siapa orang ad-dunya akan dunia, iradatan sebagai keinginan kuat, yansa yang melupakan siapa dia, fi jambiha di sisi iradah itu, al-akhirata fala yu'minu biha. Jadi ada dua kategori orang, ya, kategori seorang hamba. Yang pertama, orang yang kemudian orang yang rugi itu adalah yang pertama, orang yang punya iradah, punya keinginan kuat terhadap dunia, sampai kemudian dia melalaikan atau lupa tujuan akhirnya, yakni akhirat. Ditambah lagi tidak ada iman dalam dirinya. Ini kategori yang pertama, orang yang dikatakan rugi. Kemudian ada kategori kedua, au yu'minu wa la ya'malu laha, atau kemudian dia menginginkan dunia tapi masih ada iman dalam hatinya, tapi keimanan itu tidak diimbangi dengan beramal untuk kehidupan akhirat nanti. Artinya hanya sebatas dia menyatakan dirinya beriman, tetapi tidak diimbangi dengan beramal untuk kebahagiaan akhirat kelak. Nah, ini kategori orang yang kedua yang dikatakan rugi. Fal awwalu, maka adapun kategori orang yang pertama tadi, kafirun, ialah orang yang kafir, ya, khalidun yang kekal, finnari, di neraka. Jadi
dikategorikan orang yang kafir yang nantinya kekal di neraka. Orang yang kemudian tidak ada iman, lalu tujuannya hanya dunia, sehingga melalaikan dia Islam tapi tidak ada iman, melalaikan kebahagiaan akhirat atau tujuan akhiratnya karena sibuk dengan keinginan dunianya. Nah, ini dikatakan kafirun, ya, beriman tidak beriman, ya, kafir. Wasani, sedang ada pun orang yang kedua, dia ada iman tapi kemudian tidak beramal soleh, tidak membuktikan keimanannya dengan amal soleh, maka dikatakan fasikun, ialah orang yang fasik. Orang fasik ini orang yang durhaka, ya, yang gemar melakukan dosa-dosa, ya, secara terus menerus, secara kontinu. Mausumun, yang ditandai bil khosari, dengan kerugian. Ini ada dua kategori orang yang disebutkan dalam keterangan kitab beliau. Waqala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini sudah sangat fenomenal dan sudah masyhur di kalangan kita dan sudah sering terdengar, terngiang di telinga kita bahwa segala amal, segala sesuatu itu adalah bergantung kepada niat kita. Ya, kalau kemudian ada wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang kemudian niatnya memang untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka yang didapatkan nanti ya ridho Allah dan seperti apa yang diniatkan Allah dan Rasulnya. Tapi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, tapi siapa yang kemudian niatnya dia adalah hijrah atau menginginkan menuju dunia, yusibuha, yang ingin diperoleh, awim ro'atin, atau perempuan yang kihuha, yang akan dinikahi, fa hijratuhu, maka hijrahnya, maka tujuannya man itu ilama hajara ilai, sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka disinilah kemudian begitu esensi dari niat itu begitu luar biasa, merupakan satu hal yang sangat vital di dalam kita beragama. Bahkan kemudian di hadis lain diterangkan bahwa berapa banyak kemudian amal-amal yang dia seakan-akan atau terlihat amaliyah dunia yang sifatnya keduniaan, tetapi bernilai pahala akhirat, Seperti contoh misalnya kita mandi ini kan amaliyah atau amal yang sifatnya dunia, ya. Tapi ketika kita niatkan bahwa saya mandi supaya ada semangat baru dan badan saya tidak lemas untuk melaksanakan ibadah, segar kembali. Nah, ini mandi tadi yang asalnya nuansanya nuansa dunia bisa bernilai pahala akhirat. Nah, begitupun amal-amal yang lain. Sehingga dalam Islam ya ibadah itu tidak hanya kita kenal hal-hal yang sifatnya memang akhirat semata, tetapi orang cari nafkah, kemudian orang bahkan bermain pun, kalau kemudian ada niat-niat tertentu supaya saya niat bermain game, misalnya contoh nih, saya niat bermain game supaya pikiran saya tidak ke hal-hal yang maksiat, itu pun bisa bernilai ibadah. Maka kemudian disinilah esensi dari niat dan vitalnya niat di dalam kita beragama. Dan berapa banyak kemudian niat-niat yang amalia-amalia yang berbangsa akhirat atau nuansanya akhirat, ya, sebenarnya contoh misalnya sholat, bersedekah, kemudian puasa,
Tapi kalau niatnya tidak betul, nggak bagus, maka amaliyah akhirat tadi tidak akan bernilai pahala akhirat, tapi hanya sebatas apa yang dia inginkan. Dia sholat ingin dapat pujian kah, dia puasa supaya apa, misalnya menginginkan kesaktian dan lain sebagainya, ya hanya itu yang akan didapatkan, tapi pahala akhirat tidak didapatkan. Maka oleh karena itu, pemirsa channel Santri Tatabuan, mari sembari kita di bulan puasa Ramadan ini melatih memang bagaimana apa yang disampaikan bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Betul-betul kita hari ini berpuasa itu karena mengharap ridha Allah, mengharap dengan iman, mengharap ridha Allah. Maka insya Allah ganjaran dari Allah sendiri yang nantinya akan memberikan balasan sesuai dengan janji-janji Allah. Maka pemirsa channel Santri Tatabuan, ini pesan dari kitab Risalah Adabus Suluk, bagaimana kita tata niat kita di awal dalam setiap aktivitas, setiap ibadah atau amal ya yang kemudian kita lakukan, sehingga semuanya bisa bernilai ibadah dan bernilai pahala akhirat. Baik, itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah dan pahala-pahala dilipat gandakan kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.